Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia dengan NIM 06141382429074. Di sini saya akan membuat tugas video ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar PAUD dengan judul Hakikat Belajar Anak Usia Dini. Apa sih definisi anak usia dini itu? Di luar negeri atau NIC adalah mendefinisikan anak usia dini itu rentang usia 0 sampai 8 tahun. Sedangkan kalau di Indonesia itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengatakan bahwasanya anak usia dini itu adalah anak yang rentang usianya 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya itu ada hakikat belajar anak usia dini. Hakikat belajar anak usia dini merupakan proses penting dalam perkembangan anak, terutama pada usia dini. Pada fase ini, anak-anak mengalami pertumbuhan yang pesat secara fisik, kognitif, maupun emosionalnya. Menurut Hartati pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa pembelajaran anak usia dini itu merupakan proses interaksi antara anak, orang tua, ataupun orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini disebabkan karena interaksi tersebut mencerminkan suatu hubungan di mana anak akan memperoleh pengalaman yang bermakna, sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan lancar. Menurut Vygotsky, berpendapat bahwa pengalaman interaksi sosial merupakan hal yang penting bagi perkembangan berproses berpikir anak. Aktivitas mental yang tinggi pada anak dapat terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu hakikat belajar anak menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Maria Montessori. Maria Montessori adalah seorang dokter kesehatan, wanita pertama dari Italia, dan telah mempraktikkan pembelajaran multidrawi pada anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik pada saat dia mulai mendirikan sekolah taman kanak-kanak pertamanya yang bernama Casa de Bambini. Lewat kegiatan-kegiatan sederhana yang diulang setiap hari, sebagian besar anak-anak mengalami kemajuan pesat. Mereka bahkan bisa membaca dan menulis pada usia yang relatif muda, sekitar usia 4-5 tahun, tanpa harus terbebani belajar dari benda-benda yang akrab di sekeliling kita. Montessori membuat alat belajar seperti perlengkapan bermain untuk mengajar anak-anak membaca. Montessori juga membuat berbagai macam kartu huruf dari papan kayu atau kertas tebal untuk setiap huruf dicetak. Ahli yang kedua yaitu Fritz Wilhelm August Froebel. Pembelajaran yang paling efektif untuk anak usia dini, terutama di taman kanak-kanak atau TK, adalah melalui kegiatan yang berorientasi bermain. Menurut Froebel, bermain sebagai bentuk kegiatan belajar di TK adalah bermain yang kreatif dan menyenangkan. Melalui bermain, anak dapat mengembangkan serta mengintegrasikan semua kemampuannya. Anak lebih banyak belajar melalui bermain dan melakukan eksplorasi terhadap objek serta pengalaman di sekitarnya. Bermain juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan keterampilan sosialnya seperti berkolaborasi dan berbagi. Ahli yang ketiga yaitu Johann Heinrich Pestalozzi. Menurut Pestalozzi, pendidikan di taman kanak-kanak atau TK seharusnya memberikan pengalaman yang menyenangkan, bermakna, dan hangat, mirip dengan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Hal ini mencerminkan hakikat pendidikan anak usia dini yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar dan mendukung perkembangan emosional dan sosial anak. Pendidikan TK tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan sosial melalui interaksi yang positif. Pengalaman belajar yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar dan beradaptasi aktif. Dengan menciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih, anak-anak merasa lebih aman dan nyaman, sehingga mereka dapat mengeksplorasi dunia di sekitar mereka dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Baik, yang selanjutnya itu adalah karakteristik belajar anak usia dini. Karakteristik anak usia dini itu ada 5. Di sini yang pertama itu belajar melalui bermain. Anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan, yaitu melalui bermain. Aktivitas bermain memungkinkan anak untuk mengeksplorasi, berinteraksi, dan belajar dengan cara yang alami.
Pembelajaran yang melibatkan permainan dapat meningkatkan motivasi dan minat anak dalam belajar. Yang kedua itu pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan. Ini maksudnya pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dari si anak. Ini berarti bahwa kegiatan belajar harus sesuai dengan usia dan kemampuan atau perkembangan dari si anak, serta menantang mereka untuk berkembang lebih jauh. Konteks sosial dan budaya juga harus dipertimbangkan dalam merancang program pembelajarannya. Yang ketiga itu pembelajaran yang aktif dan interaktif, di mana anak-anak belajar dengan cara yang aktif. Mereka terlibat langsung dalam proses belajar. Mereka berinteraksi dengan lingkungan, teman sebaya, dan mendidik untuk membangun pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran yang interaktif membantu anak untuk memahami konsep dengan lebih baik. Yang keempat itu penggunaan semua indera. Maksudnya, dalam semua proses belajar, anak-anak menggunakan semua indera mereka. Pembelajaran yang melibatkan berbagai alat dan media dapat membantu anak untuk memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Misalnya, kegiatan yang melibatkan penglihatan, pendengaran, dan sentuhan dapat memperkaya pengalaman belajar dari si anak. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Anak-anak belajar dari pengalaman langsung. Mereka cenderung lebih memahami dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengalaman nyata dibandingkan dengan hanya mendengarkan penjelasan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melalui eksplorasi dan percobaan. Dan yang selanjutnya itu perkembangan dan pendidikan kemampuan anak usia dini. Proses perkembangan berkaitan erat dengan peningkatan atau penyempurnaan fungsi, kemampuan, dan keterampilan tubuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perkembangan diartikan sebagai proses yang berkaitan dengan tumbuhnya sesuatu, termasuk juga berarti menjadi lebih sempurna. Baik dalam hal pribadi, pikiran, maupun pengetahuan, setiap anak adalah individu yang unik dengan karakteristik pola perkembangan yang berbeda di setiap anak. Ini berarti bahwa anak dapat melewati tahap perkembangannya dengan cara yang berbeda. Namun, penting untuk dipahami bahwa anak hanya dapat melewati tahapan ini jika mereka berhasil menyelesaikan urutan tugas perkembangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, orang tua dan lingkungan sekitar perlu memahami setiap urutan tugas perkembangan yang mencakup indikator tertentu dan melakukannya dengan pola yang sistematis atau terurut. Dengan cara ini, anak akan mengikuti prinsip perkembangan dengan teratur. Baik, berikut adalah referensi jurnal-jurnal yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, sekian pemaparan dan penjelasan materi tentang hakikat belajar anak usia dini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.